Ya, balik lagi di channel PDW Film dan seperti biasa kita akan membawakan alur cerita film seru dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul 47 Meters Down. Film ini tayang pada tahun 2017 dan seperti biasa kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan dua kakak beradik bernama Lisa dan Katie yang sedang pergi berlibur di pantai sekitaran kota Meksiko. Dan di tengah perbincangan, Katie menanyakan mengapa Lisa tidak datang bersama kekasihnya yang bernama Stuart. Lisa hanya menjawab jika Stuart sedang sibuk di dalam pekerjaannya, dan ketika hari berganti malam, terlihat jika Lisa tidak tidur dan hanya merenung di depan pantai. Dan ketika Katie hampiri dan bertanya apa yang terjadi, Lisa malah menangis dan curhat jika sebenarnya dia sudah berpisah dengan pacarnya itu dan beralasan jika kehidupan Lisa sangat membosankan. Lisa mengatakan jika itu adalah alasan jika dia mengajaknya Katie berlibur hanya ingin menunjukkan kepada mantan pacarnya jika kehidupan Lisa tidak membosankan seperti yang dikatakan pacarnya. Katie yang merasa sedih mengajak Lisa untuk mencari hiburan ke klub malam dan di sana mereka dipertemukan dengan dua orang pria yang bernama Javier dan Agus. Singkat cerita, mereka terlihat semakin akrab dan bersama sepanjang hari dan ketika malam tiba di mana mereka sedang makan malam, Javier mengajak mereka untuk mencoba wahana melihat hiu dalam jarak dekat dengan masuk ke dalam kandang dan masuk ke bawah air di tengah lautan. Ide ini sempat ditolak oleh Lisa, namun ketika Katie membujuknya agar hidupnya terlihat tidak membosankan, akhirnya mereka pun berencana untuk mencoba wahana itu di hari besok. Skin berpindah ke siang hari yang terik, terlihat jika Lisa dan Katie sudah datang ke titik kumpul yang sudah ditentukan. Disusul Javier dan Agus yang sudah datang juga, akhirnya mereka pun mulai berlayar ke lautan untuk mencoba wahana yang sebelumnya sudah mereka rencanakan. Lisa sempat merasa ragu karena melihat kondisi perahu yang sedikit usang, namun Katie berhasil membujuknya kembali dan akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang mempunyai wahana ilegal itu yang bernama Taylor. Singkat cerita, mereka kembali berlayar dan menemukan spot lokasi yang berpotensi untuk mengundang hiu dan tanpa berpikir panjang, Javier menumpahkan banyak daging segar ke dalam air dan tidak menunggu lama, seekor hiu putih besar pun mulai datang menghampiri dan mereka pun mulai berteriak kegirangan. Sadar Lisa yang tidak ada, Katie menyusulnya ke dalam perahu dan terlihat Lisa yang malah muntah-muntah dan tidak ingin melanjutkan acara mereka tersebut. Namun dirasa mereka sudah terlalu jauh, Katie berhasil membujuknya dan alhasil Lisa pun kembali akan melanjutkan acara itu. Javier dan Agus turun bersama dan di sini perjalanan mereka sangat mulus dengan datangnya hiu putih yang mengelilingi kandang besi di sekitar mereka. Dilanjut Taylor yang menyuruh Lisa dan Katie agar bersiap-siap dan pada akhirnya mereka mulai berganti pakaian dan akan segera menunggu giliran mereka untuk masuk ke dalam kandang besi dan melihat hiu dari jarak dekat. Singkat cerita, tiba saatnya ketika Katie dan Lisa turun ke bawah dan mereka sangat menikmati aksi dari para hiu di sekitar mereka. Namun ketika asik menikmati wahana itu, terlihat jika tali baja yang mengikat mereka sedikit bergerak dan Lisa yang merasa gugup meminta Taylor untuk mengangkat mereka ke permukaan. Katie yang merasa kecewa dan meminta akan turun kembali setelah Lisa naik ke atas, tapi belum juga mereka sampai ke permukaan, tiba-tiba saja katrol yang mengikat tali baja itu rusak dan mengharuskan kandang besi itu turun ke bawah yang menjadikan mereka pingsan tidak sadarkan diri. Namun belum cukup dengan itu, katrol baja di atas perahu ikut terlepas dan akhirnya mereka pun mendarat di dasar laut di dalam kandang besi yang tertimpa oleh katrol baja di atasnya. Mereka tersadar dalam keadaan yang panik dan di sini Katie mencoba menenangkan Lisa dan ketika Lisa sudah sedikit tenang, terdengar suara putus-putus dari Taylor.
Katie mulai sadar jika mereka harus berenang sedikit ke atas untuk menggapai sinyal dari radio tersebut. Katie tidak bisa membuka pintu di atasnya, tapi tidak kehabisan ide. Dia mencoba melepas alat selamnya dan keluar dari kandang besi itu, lalu akan mencoba menggeserkannya dari arah atas. Singkat cerita, perjuangan Katie berhasil dan dia berenang sedikit lebih atas untuk menghubungi Javier melalui radio yang sudah ada di alat selamnya. Pada kedalaman 40 meter yang berarti 7 meter lebih atas dari jatuhnya kandang besi, akhirnya Lisa bisa berkomunikasi dengan Taylor. Di sini, Taylor mengatakan jika Katie dan Lisa harus menunggu di dalam kandang dan Javier akan turun dengan membawakan tali baja dari derek cadangan dan akan menderek mereka ke atas permukaan. Senang dengan berita itu, Katie kembali ke kandang dan menghemat nafasnya, namun di tengah obrolan, Katie dan Lisa samar mendengar suara mesin perahu yang mereka pikir jika para pria yang baru saja mereka kenal telah pergi untuk meninggalkan mereka. Katie kembali berenang ke atas untuk memastikan jika mereka tidak pergi. Tiba-tiba saja seekor hiu datang dan hampir saja menyergap Katie. Beruntung, Katie kembali ke dalam kandang dan terlepas dari serangan hiu besar itu. Lisa yang penasaran dan bertanya apakah Taylor menjawab, tapi sayangnya Katie harus mengatakan jika perahu itu benar-benar pergi. Di tengah putus asa, Katie melihat sebuah senter yang datang dari arah atas yang menyadarkan mereka jika Javier memang turun untuk mengaitkan tali baja ke kandang besi itu. Namun baru saja merasa senang, mereka harus dibuat heran dengan senter yang tidak mendekati mereka dan malah terlihat seperti menjauhi dari kandang besi. Mereka memutuskan untuk keluar kandang dan menghampiri arah cahaya senter. Namun karena sisa oksigen di tabung Katie telah menipis, akhirnya Lisa memutuskan untuk berenang menuju senter tersebut. Setelah Katie memberi pengarahan, akhirnya Lisa pun berenang. Namun sangat tiba-tiba, seekor hiu langsung menyerang Lisa dari belakang, tapi beruntung Lisa selamat dari serangan hiu putih besar tersebut. Lisa kembali mendekati ke arah cahaya senter, namun sangat disayangkan senter itu jatuh ke arah yang lebih gelap dan lebih dalam. Karena dirasa tidak punya pilihan, akhirnya Lisa memberanikan diri untuk mendekati meski harus melewati jalan yang sangat gelap. Setelah Lisa berhasil menemukan senternya, dia tidak menemukan Javier di situ dan karena gelapnya air laut dalam, Lisa malah kehilangan arah untuk kembali ke arah Katie di kandang besi. Belum sempat memikirkan kemana Lisa harus pergi, sekilas terlihat Javier yang berteriak untuk kembali. Namun sangat disayangkan, Javier harus tertangkap oleh hiu putih besar di skin ini. Lisa masih kebingungan dan kembali dia harus merasakan jump scare dengan kedatangan Javier dengan keadaan yang tidak selamat. Lisa mencoba membuat tali baja yang dibawa Javier untuk mengangkatnya ke permukaan. Dan tidak kehabisan ide, Lisa menyuruh Katie untuk terus membuat suara dan menyalakan senter, dan akhirnya mereka pun bisa kembali ke dalam kandang besi tersebut. Lisa mencoba berenang sedikit lebih atas untuk mengatakan jika tali baja sudah terpasang. Dia meminta Taylor untuk segera mendereknya ke atas. Dan alhasil mereka pun akhirnya perlahan ditarik sedikit demi sedikit menuju ke atas permukaan. Terlihat raut wajah senang di antara mereka berdua. Sangat disayangkan jika tali baja yang sudah usang itu malah putus dan kembali mereka harus terjatuh ke dasar laut untuk kedua kalinya. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, kali ini Lisa harus mendarat dengan posisi kaki yang terjepit oleh besi dan oksigen dari Katie yang sudah semakin menipis. Dirasa tidak punya pilihan, Katie berenang sedikit ke atas untuk mengatakan bagaimana keadaan mereka di bawah sana. Dan di sini Taylor menjawab jika dia akan memberikan tabung oksigen tambahan. Ditambah dia berpesan jika menggunakan tabung oksigen kedua, itu bisa meningkatkan narkosis nitrogen yang bisa membuat Katie dan Lisa menjadi berhalusinasi. Dan mereka harus tetap mengobrol untuk menjaga mereka tetap sadar dan tidak bertingkah aneh.
Di sini Lisa dan Katie hanya perlu bertahan selama 1 jam karena Taylor di atas sudah melaporkan kepada tim penyelamat untuk mengevakuasi mereka berdua. Di dalam keputusasaan, akhirnya tabung oksigen tambahan turun dengan beberapa suar. Karena oksigen Katie sudah sangat menipis, tanpa pikir panjang, dia pun langsung keluar kandang untuk mengambilnya. Beruntung Katie berhasil mengganti oksigennya tepat waktu, namun ketika akan kembali, tiba-tiba saja seekor hiu datang dan membuat Katie harus sedikit menunggu hiu putih besar itu menjauh. Dirasa keadaan sudah aman, Katie berupaya untuk kembali masuk ke kandang dan memberikan tabung oksigen tambahan kepada Lisa. Namun sangat disayangkan jika Katie harus diserang oleh hiu dan tubuhnya terseret entah kemana. Lisa yang melihat itu menjadi histeri sejadi-jadinya, tapi Lisa tetap disadarkan dengan oksigen yang semakin menipis dan membuatnya harus tetap mengambil tabung oksigen di luar kandang besi itu. Tidak mau mengambil resiko, Lisa mencoba meraih tabung itu dari dalam kandang dan dengan susah payah, akhirnya Lisa berhasil mengambil tabung kedua yang bisa membuatnya berhalusinasi tanpa ada Katie yang bisa menyadarkannya. Dan di sini Lisa hanya terdiam menunggu bantuan dan secara tiba-tiba suara Katie terdengar yang membuat Lisa menjadi senang jika Katie masih hidup. Katie mengatakan jika tabung oksigennya bocor dan membuat Lisa menjadi bersemangat dan dia memaksakan mencabut kakinya meski itu membuat kakinya terluka dan bisa mengundang hiu untuk mendekat. Suara Katie semakin melemah dan di situ juga Lisa memberanikan diri untuk keluar kandang dan mencari Katie. Dengan berbekal 1 buah senter, akhirnya Lisa berhasil menemukan Katie dengan keadaan yang sedikit parah. Setelah banyak hal terjadi dan sangat putus asa, Lisa dan Katie akhirnya akan berenang menuju ke atas. Dan ketika di kedalaman 40 meter, Lisa berhasil terhubung ke Taylor dan mengatakan jika mereka akan naik ke atas permukaan. Taylor melarangnya dan mengatakan jika mereka harus secara lambat naik ke permukaan untuk mencegah dekompresi, dan pada akhirnya Lisa dan Katie menyalakan suar dan berhasil berenang dengan sangat lambat dan berada di kedalaman 30 meter. Perjalanan kembali dilakukan dan sekarang sudah mencapai di kedalaman 20 meter. Lisa mencoba menyalakan suar terakhir dan tiba-tiba saja ada banyak hiu mengelilingi Katie dan Lisa, dan dengan panik, Taylor langsung menyuruh Lisa dan Katie melepas tabungnya dan berenang sekuat tenaga menuju permukaan. Singkat cerita, mereka berhasil menuju permukaan dan di sini mereka langsung berenang menuju perahu. Meski sempat kembali diserang oleh hiu, akhirnya mereka berdua pun sampai di atas perahu. Taylor mencoba menolong Lisa dan di sini Lisa hanya tertawa dan mendengar jika suara Taylor sangat lucu. Dan ketika dia memperhatikan tangannya yang terluka, ternyata di sini Lisa hanya berhalusinasi dan hal yang sebenarnya dia masih berada di dasar laut tanpa ada Katie yang selamat. Taylor mencoba menyadarkan Lisa jika dia berhalusinasi dan dia mengatakan jika penjaga pantai sudah datang dan akan mengevakuasi Lisa dari tempat itu. Dan setelah skin ini, film pun selesai. Ya, film yang cukup tegang dan sangat seru. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, terima kasih.